Sudah jelas. Apa yang tidak jelas? NU itu menurut Mbah Kiai Ahmad Siddiq itu seperti kereta. Ada relnya, ada rule-nya. Jalan aja, mau belok ya tetap di rel. Lah ini keluar dari rel katanya. Dan hanya ini yang menyebutkan itu, tentang asas ini, tentang rel ini. Yang lain saya berbicara, tidak ada satupun yang membicarakan tentang konun asasi. Terjadi satu keadaan memprihatinkan. Saya ingin menyebutnya, dalam pertemuan dengan 10 kandidat itu, salah satu bagian pemimpin di situ, menyaksikan transaksi dukung-mendukung itu di depan makam Hadratus Syekh. Itu Mas. Transaksi dukung-mendukung, amplop dukung-mendukung di depan makam Hadratus Syekh. Ya si Masyarakat. Di depan makam Gus Dur. Halo sahabat media Indonesia, salam sehat penuh semangat. Saya hadir ke hadapan pemirsa kali ini dalam obrolan khusus. Kenapa kita sebut sebagai khusus? Ya karena ini untuk momen-momen khusus. Kali ini menjelang muktamar sebuah organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Muktamar digelar 27 Agustus mulainya di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Membicarakan NU tidak pernah ada habis-habisnya. Ibarat mata air, NU itu mata air yang tidak pernah kering. Nah, apakah seperti itu? Bagaimana tarik-menariknya? Sudah hadir ke hadapan pemirsa intelektual muda NU ini. Saya sebetulnya mau menyebutnya Ki Haji Munawar Fuad Nuh. Nah, profesor ya? Associate Professor. Associate Professor. Doakan. Oh ya, jadi beliau intelektual NU, intelektual muda NU. Meskipun tadi ketika disebut muda sempat tanya, apakah saya masih muda? Jadi di Indonesia itu kalau belum 60 tahun masih muda, masih sah disebut anak muda, kira-kira begitu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kohar. Ya, saya kangen sekali ambil nih. Gus Munawar saja ya. Ya, monggo apa aja. Kalau tanpa Gus nanti Prof kok kayaknya diragukan ke NU-nya gitu. Tapi kalau pakai Gus sah lah ya. Karena kalau disebut Kiai nanti takutnya bukan KH tapi HK. Hampir Kiai gitu. Takutnya. Tapi kalau KH kan Kiai Haji. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Mas Kohar sehat juga ya. Kapan berangkat? Ini kan kita di Jakarta nih. Siap. Ini ketika kami syuting ini pas Maulid Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tanggal 25 ini. Muhammad Nah, kapan berangkat? Insya Allah besok pagi. Besok pagi? Raganya, pikirannya sudah di sana. Oh, pikirannya sudah di sana. Hatinya juga sudah Hatinya di sana. sudah di sana ya. Apalagi proses menuju muktamar ini terlibat katanya. Semua terlibat, melibatkan diri. Bahkan ada yang bilang Romli. Oh, Romli. Katanya Romlah juga. Ada Romli, ada Romlah. Rombongan olah-olah. Rombongan liar. Tapi katanya Romlah itu sekarang berubah. Rombongan liar tapi berkah, katanya begitu. Amin. Nah, itu yang sedang dicari dan diyakini. Di muktamar itu ada keberkahan. Oh, ya. Itu dari semua hal, segala penjuru, kenapa orang berpusat ke sana. Oke, dia mencari berkah ya. Barokah. Ngalap berkah. Ngalap barokah ya, Iya. ngalap barokah. Tapi kan proses menuju ke muktamar ini panas sekali. Ini benar-benar panas atau pura-pura panas? Atau sengaja ada yang manas-manas sih? Itu gimana nih terminologinya? Silakan, Gus. Ya, tentu dari gambaran NU sebagai organisasi yang tadi besar. Ya. Tapi juga masih ada tali-tali ikatan yang melingkar bola dunia yang mengitari NU itu. Sering ada bintang-bintang yang terus menyala itu. Pengalamannya seberat apapun, sebesar apapun konflik, setajam apapun, lebih dari silet, semembara apapun gitu. Keyakinan barokah itu yang selalu membuat NU itu tenang. Dalam arti NU secara keseluruhan. Jam'iyah wal jamaah. Entah itu NU kultural, struktural, atau ngaku NU atau di NU-kan gitu ya. Jadi riak-riak yang terjadi memang dari muktamar ke muktamar terjadi. Tapi ya sebatas saya bersantri, ber-NU gitu. Tentu merasakan dinamika pasca muktamar Lampung ke-34. Ada dinamika yang tidak biasa.
Seperti yang apa tidak tajam biasanya? di puncak tentu, sehingga getarannya sampai ke bawah. Oh, oke. Saya kira di semua lembaga apapun, kalau elit pucuk pimpinan itu terjadi gesekan, apalagi benturan keras, ada pecat memecat. Ya, itu yang terjadi ya kemarin-kemarin ya. Betul. Tapi kami juga melihat bahwa di NU dengan tenang melihat ada pucuk pimpinan yang namanya Rais Am, yang membedakan NU dari organisasi yang lain. Di situ ada ultimate leadership kelembagaan, di situ ada keilmuan, di situ ada legitimasi spiritual sosial yang namanya Rais Am. Melekat Yang semuanya punya ya. kekuatan, dan proses menuju itu juga tidak mudah menjadi pada posisi itu. Sehingga ada dinamika-dinamika yang tidak ringan dalam transisi kekuasaan negara. Apakah itu murni atau ada intervensi? Itu tentu dinamikanya. Selain itu juga ada riak-riak pasca muktamar itu, tentu ada musibah ya. Ada struktur penting bendahara NU ya harus kemudian meninggalkan struktur karena terlibat dalam urusan sesuatu yang menyangkut riswah ya, korupsi. Kemudian juga ada isu transisi dari Lampung ke kepengurusan ini di muktamar itu, kasus-kasus yang menyangkut harapan besar atau transisi ketika NU mendapat kesempatan, isu tambang itu loh, Mas. Ya, tarik tambang ya. Tarik tambang gitu. Apakah pengentasan kemiskinan atau solusi terhadap NU itu harus seperti itu? Demikian juga tentu NU sejak awal kita tahu kan, dimulai tidak dari Nahdlatul Ulama, tetapi dari Nahdlatul Wathon. Sejarahnya dulu. Sejarahnya, awalnya kan berdiri karena ada dari spirit keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang menarik, dibangun dari pemikiran utuh dalam konun asasi. Jadi konun asasi itu yang harus di situ sumber mata air tadi. Kemudian melahirkan NU menjadi Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar. Jadi ini dan Komite Hijaz. Jadi ada rangkaian sejarah yang harus dirasakan, dipahami secara utuh, lalu melahirkan Nahdlatul Ulama pada tahun 26 dan melahirkan Sumpah Pemuda Indonesia Bersatu. Komite Hijaz itu kan merespons apa yang terjadi di Arab ya? Di Arab, dan itu peran diplomasi penting NU mewakili umat Islam dunia dan umat Islam Indonesia dalam berinteraksi dengan dunia luar untuk kepentingan keislaman. Perjuangan NU ya perjuangan akidah, perjuangan syariah, dan perjuangan jam'iyah dalam konteks kehidupan sosial yang luas, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dari sisi itu sepertinya ini hilang nih, Mas. Marwah, spirit. Kalau kita bilang tadi ada tragedi lah organisasi di internal, sementara ada upaya juga tentu kita harus akui dari kepemimpinan pasca Muktamar Lampung untuk melakukan modernisasi, NU berubah menjadi perkumpulan, bukan ormas, di ADART. Kemudian NU juga mendekatkan diri pada organisasi yang seperti Good Governance. Kemudian ada transformasi digital. Nah, orang mengatakan kalau digital itu kan langsung ya, otomatis SK. Kok ini masih lama malah SK, ada SK-SK dan sebagainya. Jadi ini transisi. Tapi dari sisi itu, ini kan dilihat oleh umat, oleh jamaah. Dan sampai kepada titik, muktamar harus dipercepat. Jangan sampai terus-menerus. Di situ kan juga percepatnya tuh di mana, kemana, kapan, di mana. Di mana itu terutama siapa panitianya. Apakah blok Rais Am atau blok Tanfidz? Itu kemarin rame-rame yang di Kediri ya, di Pelosok. Suasana itu bukan dinikmati, dijalani dengan suasana tradisi ke-NU-an sepanjang masih ada ulama-ulama struktural di situ, puncak Rais Am. Lalu ada juga pendampingan ulama-ulama khas, ada ulama-ulama yang kenal muassis, kemudian juga ada peran intelektual NU yang memberikan kontribusi pemikiran, opsi-opsi seperti apa. Itu terjadi dialektika itu. Nah, sekarang bicara tadi itu kan banyak yang tadi sudah disampaikan, termasuk sebelum kita taping wawancara ini sempat ngobrol-ngobrol kita bahwa NU itu sebetulnya relnya sudah ada. Lokomotifnya sudah ada. Keretanya juga, apalagi keretanya, gerbongnya banyak banget kan, panjang banget gitu. Nah,